wajib ganti sistem, wajib ganti rejim dari demokrasi yang sekuler, yang liberal, ya, yang saya katakan yang mengakui segala macam dosa, melegalkan segala macam kesesatan gitu. Tentara itu institusi yang sangat disegani, gak akan ada yang berani begitu. Dan ini semua terjadi bukan karena khilafah, tapi khilafah lah yang disalahkan. Itulah piciknya para penganut demokrasi. Sistem yang bagus, sistem kafah. Betul. Seberapa kafah pakai? Kafah itu, bahasa kafah itu bahasa Arab, artinya total. Ketika ditanya seberapa kafah, ya sekapah-kapah. Kafah itu kan total, betul. Berarti ganti sistem atau ganti negara? Wajib. Wajib ganti sistem, wajib ganti rejim. Nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah di dalam. Nggak boleh, bukhot namanya. Hati-hati, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Merubah ideologi bangsa, Pancasila mau diganti. Ini manusia-manusia yang perlu disadarkan, ya. Mereka buta tentang sejarah. Woi, kira-kira sampean KBRI setuju nggak Pancasila diganti? Banyak yang ingin mengganti Pancasila harusnya dibina. Kalau nggak bisa ya dibinasakan. Jadi virus untuk bangsa ini. Ya. Iya. Tapi bangsa tetap ya. Oh iya. Jangan dikira kalau Indonesia ganti sistem dari demokrasi yang sekuler, yang liberal, ya, yang saya katakan yang mengakui segala macam dosa, melegalkan segala macam kesesatan gitu, diganti dengan khilafah, bukan berarti terus Indonesia dihancur-hancurin, enggak, cuma ganti sistem dari buruk ke baik, dari jahiliyah ke Islam gitu. Dari hukum buatan bangsa-bangsa, manusia diganti dengan hukum Allah yang punya. Maka nasionalisme Ki Hasyim Asy'ari sadirun minal qalbil mu'min, muncul dari hati yang beriman, bukan nasionalisme Michel Aflaq, pendiri partai Ba'ath Sosialis, bukan nasionalisme Ernest Renan yang menulis buku, orang Prancis yang menulis buku What is a Nation tahun 1895. Bukunya itu diterbitkan, konsep nasionalisme, bukan nasionalisme Habib Hasyim Asy'ari, nasionalisme religius nasionalis. Makanya lagu tadi yang dinyanyikan ya waton hubbul iman, itu yang menggubah Kiai Haji Wahab Hasbullah atas perintah Kiai Haji Hasyim supaya Belanda tidak paham. Ya kalau bahasa Indonesia Belanda paham, tangkap Ki Wahab. Belanda tahu ada orang lagi ya waton hubbul waton iman walatul iman, oh lagi selawatan jane ta wis. Belanda goblok ngerti bahasa Arab kok. Punya Indonesia. Ki ada muslim gak pakai? Jangankan saya, Rasulullah juga dimusuhin. saya bukan siapa-siapa. Iya. Menyiasati itu agar ya kalau saya dengarkan baru pembukaan saja, saya lihat personal dari Pak Kiai, sebenarnya Pak Kiai sangat cinta dengan bangsa ini dan ingin memakmurkan. Betul. Kalau kita ingin mulia tapi bukan dengan Islam, itu salah. Yang ada Allah akan menghinakan kita. Begitulah ceritanya. Jadi untuk membuktikan bela Indonesia itu artinya apa? Berjuanglah siang malam supaya hukum jahiliyah yang sekarang dikekepin ini dibuang, diganti pakai Islam. Itu namanya cinta dan bela sejati untuk Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan, tanpa harus saya ngomong cinta negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Kita dikejutkan oleh sebuah pernyataan
dari seorang ustadz yang sedang diwawancarai tentang Islam, tentang khilafah, tentang demokrasi, dan tentang negara yang saat ini begitu mewarnai diskursus atau wacana kebangsaan dan keislaman di Indonesia. Sang ustadz ini dengan mengejutkan ya dan sangat entengnya dia mengatakan bahwa sistem hari ini adalah sistem jahiliyah, ya. Bahwa hukum hari ini di negara ini adalah hukum jahiliyah. Demokrasi adalah biang kerok dari segala permasalahan. Mereka yang selalu melawan perjuangan khilafah itu adalah orang-orang yang selalu menggaungkan demokrasi. Dan ini yang sangat menarik bagi kita karena ternyata bahwa satu persatu kemudian ditangkap mereka-mereka yang selalu mengusung khalifah, tetapi di luar sana ternyata masih banyak ustadz-ustadz atau mereka-mereka yang mengaku sebagai lulusan pesantren, mengajar di pesantren, itu masih ya memimpikan dan masih menjadikan khilafah sebagai sebuah agenda-agenda perjuangan. Dan ini menandakan bahwa perjuangan kita ini masih begitu panjang dan akan mengalami benturan-benturan yang hebat di masa-masa yang akan datang. Perjuangan ini masih sangat keras dengan melihat situasi yang ada hari ini. Ustaz tersebut mengatakan bahwa dia baca menurutnya dalam sebuah kitab dan bahkan menurutnya 4 imam mazhab dalam kitab-kitab itu mewajibkan khilafah. Hanya saja beliau tidak menyebutkan apa nama kitabnya. Ini adalah sebuah pemikiran yang menurut saya ini juga sangat berbahaya. Sekalipun dia mungkin statement pribadi bukan dalam sebuah lingkup organisasi, tetapi ini adalah satu rangkaian dari mereka-mereka atau kelompok-kelompok yang selama ini mengusung khilafah yang mencoba menggugat ideologi negara. Dan ini kan hal yang sangat menggelitik bahwa mereka menganggap bahwa negara hari ini, hukum hari ini, atau sistem hari ini, atau rezim hari ini itu adalah jahiliyah. Berarti dia tidak memahami secara utuh bahwa negara yang ada hari ini dengan konstitusi, undang-undang dasar, dan Pancasila sebagai falsafah negara itu adalah sebuah kesepakatan yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini yang terdiri dari para ulama-ulama, yang mana kita tahu ulama-ulama para pendiri bangsa adalah ulama-ulama yang memiliki kompetensi pengetahuan dan integritas yang tidak diragukan lagi. Sebutlah misalnya Kiai Haji Wahid Hasyim, bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Azim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan sebagainya adalah ulama-ulama yang tidak bisa dinafikan kontribusi dan kompetensi pengetahuan agamanya. Dan sudah merumuskan secara bersama bahwa Pancasila NKRI adalah sebuah jalan yang sudah memuat nilai-nilai Islam. Oleh karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi kenapa si ustaz ini begitu beraninya mengatakan ganti rezim, ganti sistem, ganti hukum? Dia menganggap bahwa ini jahiliyah. Nah, kita berharap apakah akan ada juga tindakan-tindakan dari yang berwajib terkait dengan
pernyataan dari Ustadz ini karena dia mengaku sebagai seorang Ustadz. Tapi yang jelas bahwa beliau perlu belajar sejarah, dia harus memahami bagaimana relasi antara agama, negara, dan budaya sebagai sebuah sistem dalam membangun sebuah peradaban, di mana peradaban Indonesia itu adalah peradaban yang dibingkai dari banyaknya ras, agama, suku, kepercayaan dalam satu cita-cita bersama yang disebut dengan tujuan-tujuan pembangunan nasional. Dan di Indonesia tidak ada orang yang pernah dilarang untuk kemudian beragama. Bagi umat Islam bebas masuk masjid, tidak pernah ada larangan. Demikian pula penganut agama lain, tidak pernah ada larangan-larangan. Dan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah perwujudan daripada Khilafatul Indonesia, sebuah negara Islam ala Indonesia, karena umat Islam bebas menjalankan syariat Islam. Dan membawa atau membentuk sebuah pemerintahan atau mengusung sebuah ideologi yang bertentangan dengan negara atau perjuangan politik untuk mendirikan sebuah kepemimpinan tanpa melewati jalur konstitusional, maka itu artinya makar atau bugot dalam hukum fikihnya, dan itu bisa diperangi karena melawan pemerintahan yang sah.